Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Stiono selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah beserta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 23011190329 dari kelas PAID. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hak dan kewajiban suami. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan juga perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban itu dimiliki sejak mereka memperlangsungkan perjanjian melalui akad. Yang dimaksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang semestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak bagi istri itu akan menjadi kewajiban bagi suami. Begitu juga kewajiban suami akan menjadi hak bagi istri. Kemudian hak itu akan diterima ketika kewajiban telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah kewajiban suami atas istri. Kewajiban suami atas istri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kewajiban yang bersifat material dan juga kewajiban yang bersifat amaterial atau non-materi. Yang pertama adalah kewajiban yang bersifat material. Kewajiban yang bersifat material yang pertama adalah mahar. Mahar dalam bahasa Arab adalah sodak, asal isim masdar dari kata asdaqo, benar cinta nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Pengertian mahar secara syara adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur yang dilakukan secara paksa. Kemudian dalam segi kedudukan, mas kawin ini adalah sebagai lambang kesanggupan seorang suami atas kebutuhan kehidupan istri. Jadi sebaiknya mahar atau mas kawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi meskipun hanya sekedar cincin besi. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Nafkah di sini adalah seseorang suami itu harus menyediakan kebutuhan istri, contohnya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan juga yang lain sebagainya, yang itu merupakan sebagai kebutuhan bagi istri. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah kewajiban yang bersifat amaterial atau non-materi. Yang pertama adalah mempergauli istri dengan baik. Jadi kewajiban suami itu yaitu memuliakan dan juga mempergauli istri dengan baik. Kemudian menyediakan apa yang dapat disediakan untuk mengikat hati istrinya. Kemudian memperhatikannya dan bersabar jika ada yang tidak berkenan di hatinya. Kemudian yang kedua adalah menjaga istri. Yang dimaksud dengan menjaga istri di sini adalah menjaga martabat dan juga menjaga kehormatan istrinya. Kemudian mencegah istrinya agar tidak berbuat hina dan juga tidak berkata jelek. Inilah yang dinamakan kecemburuan yang disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah mencampuri istri. Mencampuri istri ini yaitu jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan juga psikologis seperti cinta, kasih sayang, kemudian perhatian dan juga perlindungan. Dalam bentuk konkretnya yaitu adalah persetubuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak suami atas istri. Jadi tadi di awal-awal telah dibahas yaitu jadi hak suami itu menjadi kewajiban bagi seorang istri. Untuk yang pertama yaitu taat kepada suami. Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada setiap kaum wanita untuk patuh dan juga taat kepada suaminya. Karena itu karena ridho seorang suami itu dapat menyebabkan seorang wanita masuk surga. Kemudian yang kedua adalah tidak durhaka terhadap suami, karena di sini mayoritas seorang perempuan itu masuk neraka karena kedurhakaannya kepada seorang suami. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara kehormatan dan juga harta suami. Yang dimaksud di sini adalah istri tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumahnya tanpa seizin dari seorang suami. Kemudian yang keempat adalah berhias atas suaminya.
berhias atas suaminya di sini, karena berhiasnya seorang istri itu dapat menambahkan rasa cinta dan juga kasih sayang suami terhadap istrinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.